Padahal itu di masjid. Iya. Manajemen masjid. Iya. Tetap ada one man show juga ya. Iya, itu jadi napi. di rumah ibadah pun terjadi Iya, yang seperti itu. iya, dia monopoli semua. Saya kan perantau di Makassar saya. Saya juga mau mencoba-coba akhirnya saya waktu itu ditantang oleh dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua pemirsa. Pada hari ini kita kembali akan melaksanakan ujian meja. Telah hadir di depan saya Bapak Hamka Mahmud. Bapak Hamka Mahmud, apakah Anda sudah siap melaksanakan ujian meja hari ini? Masya Allah, insya Allah siap. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Oke. Ujian meja di channel ini adalah ujian meja yang berbeda dengan ujian-ujian meja yang selama ini kita tafsirkan di luar. Biasanya ujian meja menimbulkan ketegangan luar biasa. Kalau di sini kita akan berbagi lebih banyak, menggali lebih banyak, menginspirasi lebih banyak, dan ke depan seluruh peserta yang ikut di ujian meja ini akan memperoleh gelar setelah mengikuti ujian meja ini. Baik, kita masuk di bab pertama. Ustaz Hamka Mahmud, saya masuk dulu ke masa kecil Saudara Hamka Mahmud. Dalam sebuah buku Bapak, saya pernah membaca satu kutipan kecil bahwa masa kecil seorang Hamka Mahmud hampir tidak ada lagi yang tidak beliau kerjakan. Ada satu yang saya ingat betul, bahkan beliau beternak, mulai dari ternak yang paling besar sampai ternak yang paling kecil. Di situ bahkan secara detail ditulis oleh Pak Hamka Mahmud, beliau beternak semut rangrang. Seperti apa itu, Ustaz? Beternak semut rangrang? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama saya berterima kasih di silaturahim di Jumat yang berkah ini pulang dari khutbah. Masa kecil saya tentang bekerja sebagai peternak dan memang itu saya kerjakan. Masa kecil saya besar di sini di Maros dari keluarga petani, orang tua. Petani. Ibu juga petani, ibu rumah tangga, dan saya anak bungsu. Dari latar ekonomi itulah membuat saya harus kreatif, harus cari pekerjaan, dan proses dari kecil itulah saya selalu mandiri. Sekolah SD jualan, tidak pernah ada dulu jual es mambo itu sambil sekolah, jual kantong plastik di pasar-pasar, angkat ikan di pelelangan ikan. SMP juga begitu, saya SMP menjual permen di Damri, masih Damri sini pasar Batanghase. Ada dulu Damri itu tingkat 2, saya sudah semua lewati. Banyak pekerjaan. Kalau saya mau katakan 101 pekerjaan sudah saya 101 pekerjaan. Saking banyaknya itu. Saking banyaknya. Iya. Tapi saya hanya menanyakan tadi yang satunya itu, Ustaz. Semut rangrang itu itu menarik buat saya. Itu gimana beternak semut rangrang? Semut rangrang itu saya terinspirasi, saya menjual buku. Saya baca, ini saya lihat pekerjaan bagus ini, potensial di Sulsel. Saya lihat amati ini banyak tuh semut rangrang di sekitar rumah. Ada gambar-gambarnya, cara peternaknya. Aku mau saya lakukan. Saya coba mengambil semut rangrang yang ada di Gumbe, orang Bugis bilang. Itu saya ambil, saya ternak dan berhasil. Berhasil sampai saya bikin satu kompleks, tempat satu penangkaran semut rangrang. Dan di situ saya optimis ini. Cuma pada saat menjelang panen ternyata tempat saya itu tidak
tidak kondusif karena panas. Akhirnya semut itu mati satu persatu. Itu Tapi saya berhasil. buat konsumsi apa, Ustaz? Itu semut rangrang dikonsumsi oleh para penggemar burung. Oh, untuk Iya, pakan ternak burung. Pakan ternak burung seperti saya sudah survei di sana pasarnya di Todopuli. Saya ke sana, oh ini pangsa pasarnya, dan saya memang punya visi produksi, marketing, pemasaran, dan kemas saya sudah tahu langkah-langkahnya. Sehingga pada cuma saya mengatakan, ini mungkin tidak cocok di sini. Akhirnya saya Berpindah lagi. pindah lagi. Akhirnya 101 Nah, salah satu juga itu cacing juga saya pernah ternak. cacing. Hampir seluruh binatang. Saya katakan dalam buku saya Mulai yang paling besar, mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Kerbau saya ada kenang-kenangannya. Saya ditanduk oleh kerbau ini. Oh, gitu. Kerbau ini ditanduk sampai menjadi kenang-kenangan, karena pas kerbau saya itu saya mau mandi, tiba-tiba dia kibaskan kepalanya, tertancap tanduknya di hidung saya. Itu kenangan kecil saya. Cita-cita Pak Hamka Mahmud sebetulnya apa waktu kecil? Saya kecil itu cita-citanya sebenarnya dulu ingin jadi tentara. Jadi Itu tentara. SMP. Karena modal saya memang pemberani. Itu karakter saya melekat itu, dan saya pikir itu nikmat Allah karena seluruh para nabi dan rasul itu adalah orang pemberani. Dan tapi tidak memungkinkan berproses waktu, ternyata tinggi saya tidak mendukung. Sempat mendaftar menjadi tentara? Atau sebelum itu memang sudah sadar diri bahwa tidak akan sampai ukuran tinggi badan ini? Dan waktu saya SMA terlambat tamat. Karena faktor itu bekerja saya ke Makassar. Di Makassar tinggal sama kakak, bantu berdagang. Menjelang saya SMA naik kelas 3, saya tamat kelas 2 di SMA Datu Musen, saya berhenti, pergi merantau. Saya ke Lombok, disitulah saya kerja tembakau. Saya menjadi apalagi supir kerbau besi. Sejak tamat dari sekolah menengah atas? Belum tamat, itu kelas 2 tamat. saya tinggalkan. Berarti Bapak Hamka Mahmud itu tidak menamatkan sekolah SMA sebelum berangkat ke Sumbawa ya? Iya, Sumbawa, Lombok dan Bali dan Surabaya. Belum saya tamat di situ. Kapan prosesnya kemudian Pak Hamka mulai menamatkan itu? Karena setelah itu kan Bapak masih... Saya dapat di sana itu di Lombok, saya dapat itu angka angker dulu, tanggal 9 bulan 9 2009. Saya di sana itu. Saya di situ lihat bagaimana orang-orang di sana terdebar isu itu angka 9. Jadi saya di perantauan. Nanti menjelang pulang saya hampir masuk tahun 2000. Saya pulang ke Sulawesi. Itu pun ada keluarga yang merantau ke sana. Itu yang dapatkan saya di pedalaman Lombok Tengah. Dipanggil pulang, bawa orang tua, panggil kamu pulang. Karena saya itu hari kan minggat, tidak minta izin, pergi sendiri. Di mana saya terantuk kaki saya seperti Nabi Musa ketika meninggalkan Mesir, di mana Allah apalagi takdirkan dia menetap. Di situ saya di Lombok menetap. Akhirnya ada bapak angkat saya. Tapi Nabi Musa tidak harus berhenti sekolah, Ustaz Hamka. Kalau Ustaz Hamka ini kan memilih untuk berhenti sekolah. Yang pertanyaan saya tadi, kapan terus Ustaz Hamka melanjutkan kembali sekolah yang terputus itu? Itulah yang menjadi Allah yang membawa saya ke pesantren. Jadi saya tamat, jadi kernek mobil dulu. Kernek mobil. Pulang itu jadi kembali ke sini menjadi kernek mobil. Jadi kernek mobil kampas ban bekas. Saya ke Toraja, ke Palopo, ke Sulawesi Barat, Polman. Itu antar provinsi ya? Sampai antar provinsi. Waktu itu belum provinsi, antar kabupaten. Di 3 tahun saya menjadi kernek, merangkap supir. Tapi di situ ada hikmah di balik musibah. Ini musibah pertama saya aku anggap besar. Jadi saya merangkap kernek dengan supir. Yang jadi saya kerneki ini adalah kakak ipar saya sendiri. Dia sales di salah satu perusahaan di Makassar. Ketika mobil itu saya bawa 3 tahun, saya tiba-tiba kecelakaan di perbatasan antara Pinran dan Polmas, namanya Pangaparang. Di situ saya kecelakaan, jatuh mobil ke bawah, dan Masya Allah, disitulah saya mengatakan keajaiban sering membawa Al-Quran. Mobil itu hancur, dan ada Al-Quran, saya selalu suka bawa mushaf. Al-Quran itu saya simpan di depan saya, di depan bumper itu, di bawah kaca. Jatuh mobil itu hancur, satu tangkai pohon hilang. Seluruh kaca
hancur semua depan. Tapi anehnya, masya Allah, saya tidak ada lecet sedikit pun kena goresan, kecuali kakak ipar yang seles tergores sedikit. Dan itu baru saya sadar ketika saya turun dan saya ada Pak Musab itu. Masya Allah, ini Al-Quran saya kantongi. Dan begitu cepat saya jatuh, begitu cepat datang orang berbondong-bondong angkat itu mobil naik di atas. Karena kakak saya bilang, tidak ada SIM kamu bawa mobil, nanti ada petugas. Jadi masya Allah, datang orang datang mengangkat mobil itu sampai naik. Dan di situ kejadian itu membuat kakak ipar saya yang juga sales itu diberitahu sama bosnya yang di Makassar, sekarang sudah berhenti itu kernetmu, nanti saya kasih kamu supir. Itulah yang membuat titik balik saya. Titik balik. Kecelakaan itu. Makanya saya katakan wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau tidak suka tapi baik bagi kamu. Pekerjaan itu saya tinggalkan, akhirnya saya menjadi tukang antar ustaz setelah itu. Menjadi pengantar ustaz. Kurir ustaz. Tukang antar karena saya belum sekolah saya ini. Jadi tapi kerja untuk saya dapat uang, saya kerja di pelelangan ikan. Tukang angkat ikan. Di sini juga menarik di tukang tangkap ikan karena saya di situ tukang tangkap ikan. Tukang angkat ikan. Angkat. Di situ di pelelangan ada preman kampung. Pelelangan ya. Pelelangan ikan. Iya, di situ kan namanya tempat begitu. Saya suka mau dizolimi, saya sudah dapat kabar bahwa itu sana begini-begini orangnya. Saya kan perantau di Makassar saya. Akhirnya dia juga mau mencoba-coba saya. Akhirnya saya waktu itu ditantang oleh dia. Saya tidak ladeni orangnya tinggi besar, tapi waktu itu bilang orang Bugis Tiani Tamakko, dan itu terjadi duel. Dan itu masya Allah, itu yang membuat saya mungkin salah satu membuat anak-anak muda di kampung saya, membuat dia perhitungkan sama saya, karena orang yang tidak pernah melawan dia itu saya lawan, dan waktu itu dia tersungkur jatuh, dan pasca kejadian itu tidak solim lagi kepada anak-anak lain karena dia ambil ikannya orang. Terus kapan baliknya? Ini agak panjang. Iya, setelah balik ke pendidikan formal. Itu saya kalau pulang di Lelong pergi antar ustaz mantan ketua MUI Kabupaten Maros almarhum Dr. Sanusi Mahmud. Itu yang Hamkah ada di jasamu semam? Tidak ada ustaz. Kenapa bisa? Kelas 2 saya dulu berhenti di SMA Datu Musa yang pergi Datu Musa Makassar. Begini, kau masuk di pesantren saya. Itulah pesantren Yadi. Disitulah saya mondok. Disitulah saya kursus praktek, dan itu bagusnya itu guru saya itu dia kalau mau ceramah dipersilakan saya jadi MC. Kau MC. Padahal biar tidak saya MC, tetap dia bisa ceramah, tapi ternyata di situ pembiasaan berdiri di depan orang banyak, dan itu masya Allah itu yang tidak bisa saya lupakan. Berarti cukup panjang kisah yang ditempuh oleh Pak Hamka Mahmud, khususnya di Jeddah di kelas 2 beliau sekolah menengah atas yang sekarang kita sebut dengan SMU. Kemudian jeda, bukan hanya jeda waktu tetapi juga jeda ruang, karena beliau kemudian berpindah dari banyak wilayah, hampir seluruh kabupaten dia jalani di wilayah Sulawesi Selatan, bahkan dia menyeberang ke Sumbawa, Bali dan seterusnya. Saya kira cukup untuk bab 1. Selanjutnya kita akan melangkah ke bab 2 terkait dengan ini, dan kajiannya tentu akan jauh lebih menarik, bahkan kalau saya menyebutnya jauh lebih menegangkan, karena di sini di bab 2 kita akan mulai bertanya kepada beliau, sebetulnya beliau ini dai atau preman? Apakah dai yang membuat Ustadz Hamka menjadi tahanan, atau tahanan kemudian yang menginspirasi lebih besar Ustadz Hamka Mahmud menjadi dai? Pemirsa siaran ujian meja, kita lanjutkan lagi ujian meja hari ini. Kita masuk di bab 2. Menarik tadi sebetulnya di bab 1. Sebetulnya tidak cukup ruang tadi buat kita bercerita, karena seharusnya masih banyak yang bisa kita gali dari kehidupan, khususnya masa-masa kecil ke masa remaja seorang Ustadz Hamka Mahmud. Ada buku beliau yang ini berulang-ulang saya baca, cukup banyak hal-hal kecil di dalam yang menginspirasi saya. Judulnya Ini Jalanku, Dai Kamtipmas, sebuah pengabdian.
Ini Jalanku dari Kamtibmas, sebuah pengabdian. Buku ini akhirnya membuat saya punya sebuah pertanyaan ke beliau. Sebetulnya Pak Hamka Mahmud ini dai atau preman? Masya Allah. Silahkan Ustaz, dijawab. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya lebih menganggap diri saya karena preman itu negatif kesannya. Kalau saya menganggap lebih kepada pembela orang lemah. Pembela orang lemah. Iya. Oke, saya buat menjadi pertanyaan yang menggunakan istilah lain. Ya. Ustadz Hamka Mahmud ini dai atau mantan tahanan? Kalau mantan tahanan ya. Mantan tahanan iya. Dai juga iya. Sehingga Dai, akhirnya pertanyaan saya sebetulnya tadi tidak boleh menjadi pilihan karena dua-duanya adalah jalan hidup seorang Hamka Mahmud. Iya. Tentu pemirsa Ujian Meja hari ini sangat ingin mendengar kisah Pak Hamka Mahmud terkait dengan mantan tahanan. Apakah dai yang membuat Ustadz Hamka menjadi tahanan atau tahanan kemudian yang menginspirasi lebih besar selanjutnya Ustadz Hamka Mahmud menjadi dai? Jadi tahanan menjadi dai. Dari tahanan menjadi dai. Walaupun sebetulnya di awal sudah ada basic pesantren itu. Oh iya. Oke. Cerita sedikit Jadi tentang tahanan itu khususnya. Jadi saya masuk di pesantren, di situ saya dilaporkan oleh seorang kerabat menuduh saya telah mencemarkan nama baiknya. Kasus itu secara hukum tidak layak disidangkan karena status saya waktu itu adalah seorang santri. Tapi karena kasus ini dipresur, orang tua pelapor itu adalah tokoh, pejabat, mantan pejabat, dan saya adalah keluarga petani. Dan mereka yang namanya pelapor itu kalau dia didukung oleh yang memeriksa, maka jalan itu barang. Saya terima itu waktu saya status, tapi bagusnya itu waktu karena saya status pelajar, santri, jadi tidak ditahan di kepolisian, cuma wajib lapor. Cuma ada insiden yang membuat saya di situ waktu ingin sekali pelapor ini saya masuk penjara. Proses saya dilapor, saya mungkin keinginan dia ingin mendobolkan pasal dari tuduhan mencemarkan nama baik. Jadi saya mungkin dipancing untuk bikin pasal selanjutnya, tapi saya tidak menghiraukannya. Nah, pancing-pancing. Ada insiden waktu itu saya mendatangi saksinya itu adalah kerabat saya juga. Saya bilang jangan Anda diperalat jadi saksi, apalagi anak-anak waktu. Ternyata ada yang melaporkan bahwa saya ada di rumah itu dan dia melapor ke pihak kepolisian dan datanglah polisi bahwa di sini Hamka mengamuk. Datang polisi itu bergerombol ingin menjemput saya. Karena namanya mengamuk pasti mereka bawa persiapan dengan berombongan. Dan itu waktu Masya Allah betul-betul Allah yang melindungi saya. Saya pulang dari rumah kakek, rumah saksinya itu. Saya pulang ke rumah, tiba-tiba saya lewat depan rumahnya, engkan hero itu. Dan itu ada kisahnya di sini. Saya bingung apa maksudnya ini. Padahal ternyata dia sudah tahu ada di sana. Saya pulang ke rumah, saya tanya ibu, kenapa itu saya ditunjuk bahwa Adam itu lewat. Ternyata mama, ibu bilang, jangan Meki masuk dulu nak, keluar Meki dulu. Mama saya ikuti perintah ibu, keluar saya kembali ke rumah kakek yang saksinya. Tiba-tiba datang polisi itu bergerombol, saya lihat di teras. Sampai di rumah saya itu polisi menggedor-gedor bilang, Hamka di mana? Bilang mama tidak ada Hamka di sini. Wah tidak percaya karena dia mengatakan barusan lewat, padahal waktu keluar tidak dia lihat saya. Digeledah rumah saya itu. Sampai akhirnya saya di teras rumah kakek itu saya bilang, nanti mamaku ini kasihan dia apa orang tua. Jadi saya turun dan masuk. Pas dia juga keluar pulang dari rumah saya, berpapasan lah itu aparat. Aparat itu mengatakan, dari mana kau? Dari cari. Tanya kau mengamuk lah. Masa saya mengamuk Pak? Baru saya pulang azan di masjid ini. Salat isya waktu pakaian salat. Dibawalah saya di sebelah di kantor dan diinterogasi. Interogasi saya tenang, saya tidak melakukan kesalahan. Akhirnya polisi objektif melihat waktu itu saya tidak mengamuk memang karena India ini yang apalagi cari-cari kesalahan membuktikan tuduhannya. Akhirnya sudah dia dinilai bahwa ini menginginkan sekali di penjara. Akhirnya waktu itu saya dibawa pulang kembali
oleh polisi dan diantar. Dan waktu itu polisi telah tetap melanjutkan dioper ke jaksa kasus itu, dan saya wajib lapor di jaksa juga diminta mana surat keterangan bahwa Anda mahasiswa. Di situ saya diperlihatkan bahwa saya sementara ingin ujian nasional, dan saya tidak ditahan di jaksa. Begitu juga di pengadilan. Oke, kemudian kapan Anda mulai masuk tahanan? Di situ pada saat selesai ujian dan saya di sidang, Masya Allah, di situ betul-betul Allah yang menggiring saya masuk. Kenapa di situ tiba-tiba waktu diponis, hakim mengatakan, "Hei Hamka, sebelum ini di sidang, saya lewat di depannya itu hakim, saya ponis mau sekian ya." Saya langsung saja, terserah Bapak. Ini belum sidang. Ternyata pada saat sidang itu betul dia ucapkan. Berapa ponisnya, Pak? Dituntut saya kan 10 bulan. 10 bulan masa tahanan. Diponis saya 5 bulan, 6 kalau tidak salah 5. Dia mengatakan saudara terdakwa saya ponis sekian. Begitu beban berat ini di sidang saya tidak punya pembela, jalan sendiri. Saya 3 alternatif orang itu diponis pada saat mau ketok palu. Pikir-pikir, banding atau terima. Pikir-pikir, ya, banding dan terima. Saya tidak mengambil keduanya itu, dan saya mengambil langsung terima saja Pak Hakim. Yang ketiga, langsung terima 180 derajat. Waktu itu kehidupan saya berubah, dan hari Kamis waktu tidak bisa saya lupa karena saya puasa Kamis. Langsung saya dipapah oleh 2 petugas, kemudian tanda tangan surat penahanan. Saya langsung naik di mobil jaksa itu, bombe orang masuk di Lapas Maros. Ya. Kemudian langsung masuk ke Lapas Maros. Selama 10 bulan dari situ? Enggak, itu jalanan ponis yang saya jalani itu 5 bulan yang saya ponis. 5 bulan. Disitulah banyak keajaiban yang saya dapat. Kenapa? Di praktik dakwah, teori dakwah yang selama ini saya pelajari waktu saya tukang bonceng ustaz. Ternyata praktiknya di situ. Artinya ternyata penjara menjadi laboratorium. Iya. Tuhan menciptakan penjara ini buat menjadi laboratorium buat seorang Hamka Mahmud. Iya. Tempat ekspresi, tempat menyalurkan potensi. Dan ada yang menarik, waktu itu saya kan baru masuk. Ada petugas lapas, kalau ada napi baru masuk mengatakan, "Anda alumni apa?" Bilang, "Alumni pesantren Pak." Dia bilang, "Oh kalau begitu kamu di masjid saja. Jangan ditanya kalau anak ulama STM dikasih bengkel. Kalau dia orang kantor dibantu dia kantor-kantor dia. Oh ya di masjid mau kau bantu-bantu." Disitulah saya di masjid. Dan Masya Allah penuh ujian juga saya waktu di lapas. Karena di lapas itu napi ada yang one man show. Saya tulis di situ di buku. Dia pemain tunggal, semuanya dia MC, dia khatib kalau tidak ada khatib, semuanya dia tidak mau diduakan. Saya sudah ditunjuk untuk mengurus masjid. Padahal itu di masjid. Iya. Manajemen masjid. Iya. Tetap ada one man show juga ya. Iya. Jadi Itu di rumah ibadah pun terjadi yang seperti itu. Iya, dia monopoli semua. Dia mungkin berpikir saya ini pesaingnya, padahal saya ini kan disuruh. Ada yang menarik itu, saya tulis di dalam buku saya itu dia. Waktu itu saya acara kalau bukan Isra Mi'raj Maulid, saya diminta oleh petugas untuk mengaji. Ini sama pemain menso, dia juga menyuruh seorang napi untuk juga mengaji acara itu yang sama. Ternyata pada saat dia MC, karena dia tidak senang sama saya, karena dia pikir ini saya hasad, saingan nih. Pada saat dia jadi MC, dia, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dibawakan oleh ini. Bukan nama saya disebut, padahal Al-Quran saya itu sudah ada di atas meja itu tempat mengaji. Jadi saya lapang dada saya terima. Nanti selesai dia dimarah-marahi sama petugas yang menyuruh saya itu. Pokoknya ada kegiatan dia selalu. Tapi Masya Allah, wa makaru wa makarallah, puncaknya itu. Iya, dia selalu ingin halang-halangi saya untuk khatib. Pada saat hari Jumat sudah menjelang jam 12 tidak ada khatib, dan dia Masya Allah yang biasanya dia yang menjadi pengganti, Allah kasih dia sakit, lari masuk suaranya. Woi, dia bilang, Pak, bisa khutbah, kita juga MC tidak bisa kayak ini. Saya orangnya tidak lama marah, mudah memaafkan. Saya tidak anggap itu masalah, langsung insya Allah saya siap. Dan disitulah saya khutbah pertama saya ada tanggal 3 November, Oktober tahun 2006, dan ada rekamannya saya simpan. Akhirnya Pak Hamka itulah khatib. Iya, itulah khatib pertama saya. Pak Hamka tidak menjadi pelanjut one man show selanjutnya? Enggak. Saya bekerja sama yang lain. Setelah itu lebih banyak ruang di masjid, di dalam lapas itu. Iya, saya dipercaya untuk. Mulailah di situ Pak Hamka lebih banyak berdakwah.
Kemudian teman-teman yang lain yang kemudian Pak Hamka ajak atau latih menjadi penceramah ada di dalam lapas itu? Ada untuk MC. MC? Ya, tapi waktu proses itu belum mendapat hasil. Tapi kalau setelah saya jadi dai, alhamdulillah ada hasilnya. Cuma waktu saya jadi napi itu saya masuk berkembang betul. Karena saya pembaca buku. Jadi buku-buku khatib itu saya hafal. Saya hafal 2 materi dakwah. Dan yang membuat saya fokus dakwah di lapas setelah saya sementara kakakku lagi di penjara. Jadi seorang perempuan memenjarakan iparnya, kakak iparnya. Dia selanjutnya dia penjarakan lagi suaminya, kakak saya. Dan masuk, kakak saya diponis 1 tahun. Dan itu yang membuat saya terpanggil. Karena orang seperti ini harus diberi motivasi hidup. Harus dia dihibur, harus ridho menerima takdir. Itu ada yang satu tahanan dengan kakak? Satu lapas? Iya, satu lapas Maros. Masih sempat ketemu di situ? Iya, masih sempat saya. Berarti beliau tidak terlalu merasa kesepian karena iya. adanya. Berapa tahun masa hukuman beliau waktu itu? 1 tahun kakak 1 saya. tahun? Iya. Berarti Ustaz Hamka jauh lebih duluan keluar dibanding iya, lebih duluan saya keluar. Kalau saya menjadi kakak waktu itu mestinya saya melarang saja pihak untuk saya nanti dikeluarkan kalau adik saya ikut keluar juga. Tapi saya selalu masuk khutbah. Itu yang membuat saya setelah Ustaz Hamka keluar tetap saja menjadi jadwal rutin gitu karena di lapas itu tidak banyak orang yang mau masuk. Pertama kan berisiko. Terus yang namanya ceramah di lapas itu tidak sama di masjid BUMN. Iya. Terus istilah dai kamtipmas. Itu ini kapan mulainya? Itulah Allah yang Kenapa mengatur. tidak memilih dai mantan napi misalnya? Kenapa kemudian ini yang dipilih dai kamtipmas? Jadi proses saya jadi khatib, penceramah, saya terjun di masyarakat, membuktikan bahwa saya ini justru jadi ustaz di lapas. Tapi stigma itu dapat saya. Ada orang melarang, pokoknya stigma. Tapi masya Allah stigma itu Allah hapus. Allah buktikan bahwa saya memang seorang dai yang diamanai negara melalui juga ya Allah yang menghilangkan itu kepada Kapolda. Saya berproses jadi khatib 2014 menjelang pemilihan presiden Pak Jokowi. Polda Sulawesi Selatan membentuk dai kamtipmas. Ya, MOU dengan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Syaratnya ini menarik, yang direkrut itu adalah mantan narapidana. Syarat untuk menjadi dai kamtipmas waktu itu adalah mantan narapidana. Berat juga sebetulnya, Bang. Iya. Sertifikatnya tidak kelihatan tetapi berat ini. Iya, berat karena cari orang yang bisa ceramah mantan napi dan masya Allah. Saya betul-betul ini Allah yang mengatur. Saya kan tidak di Maros waktu itu. Saya di Bombana. Mereka polisi yang cari. Maksud saya beratnya itu adalah sejago apapun seseorang berceramah. Ketika dia tidak punya persoalan hidup yang membuat dia harus masuk ke dalam tahanan, dia tetap tidak bisa mendapat gelar ini juga. Oh iya. Itu maksud saya beratnya di situ karena dia harus melakukan dulu persoalan kehidupan kemudian masuk di dalam laboratorium tadi yang disebut tahanan itu. Iya. Tapi ini program satu-satunya di Indonesia. Hanya Polda Sulawesi Selatan. Ini programnya soalnya Kapolri, Polri Pusat. Cuma yang spesifik itu yang merekrut orang dalam mantan narapidana cuma Polda Sulawesi Selatan, di tempat-tempat lain tidak ada. Itu yang membuat saya bilang Allah yang mengilhamkan ke akal Kapolda itu bahwa ini yang kita rekrut dan saya daftar ini. Luar biasanya pemirsa, bukan hanya buku ini yang menjadi inspirasi buat beliau menulis, bahkan seorang Hamka Mahmud terinspirasi dari perjalanan hidup yang sebagian besar dia kutip dari pengalaman beliau ketika ditahan, masa tahanan. Bukan hanya membuat buku ini, tetapi juga membuat skenario film. Beliau menulis sendiri skenario filmnya. Saya sempat membaca tempo hari, itu sampai 103 scene. Luar biasa. Kemarin sudah kita diskusikan sebetulnya terkait dengan ini. Menarik buat difilmkan, ini akan sangat menginspirasi banyak orang. Oke, terima kasih Ustaz Hamka, kita beri kembali. Tidak diterima, tidak dikatakan seorang muslim kalau dia tidak memberikan rasa aman orang lain. Baik, terima kasih para pemirsa ujian meja hari ini. Teruji yang luar biasa. Hari ini kita dikunjungi, dihadiri oleh seorang teruji, seorang dai yang sekaligus seorang mantan napi. Apa bedanya, Ustaz? Napi dan tahanan?
Kalau tahanan belum ada status hukumnya, belum diponis oleh hakim. Napi itu narapidana ingkrah. itu sudah ingkrah, dia sudah punya ketok palu. Oke, ingkrah. Dan persyaratan untuk bergabung menjadi Dai Kamtibmas dia harus ingkrah. Ya, mantan Itu di situ susahnya. Mantan napi. Kalau mantan tahanan berarti masih levelnya lebih rendah sedikit. Ini mantan napi lebih tinggi. Belum dia di sidang ya. Ini yang berat memang. Di bab 3, bab penutup, ini kita akan lebih banyak bercerita atau menanyakan ke beliau tentang hal-hal yang terkait dengan inspirasi buat kita semua. Silakan Ustaz Hamka, apa saja yang kira-kira yang Bapak ingin sampaikan kepada pemirsa kita semua? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa tugas kepolisian itu adalah Kamtibmas. Sebenarnya itu perintah agama. Iya, tugas polisi adalah perintah agama. Iya. Keamanan dan ketertiban itu adalah dua yang tidak dipisahkan oleh Islam. Tidak diterima, tidak dikatakan seorang muslim kalau dia tidak memberikan rasa aman orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Dan itu hadis al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadi. Hadis yang lain, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu adalah ketika orang lain selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Terus tertib. Ini tertib adalah ciri khas muslim. Tidak diterima salatnya orang, tidak sah wudunya kalau dia tidak tertib. Jadi dua ini yang dijadikan tugas pokoknya polisi adalah perintah agama, cuma bahasanya bahasa Indonesia. Sehingga itulah yang membuat saya kutinggalkan pekerjaan sebagai marketing buku. Penjual buku saya. Saya menjual buku sampai ketemu ulama dunia, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Saya ketemu pejabat wakil presiden. Seandainya itu waktu saya tahu bahasa Arab dengan lancar, saya bercakap dengan Prof. Wahbah Zuhaili, saya kasih buku. Cuma saya salaman saja. Tapi Pak Yusuf Kalla beli buku saya. Ada buku saya ensiklopedia akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ambil. Banyak, ini pekerjaan luar biasa. Dan gara-gara itu kalau di balik takdir itu mantan napi, saya berpikir ini yang Allah kehendaki saya. Proses saya menjual buku di situ saya mencerdaskan diri, karena menjadi dai itu harus tidak boleh orang bodoh, tidak boleh orang gaptek, tidak boleh orang sembarang bicara. Karena saya berinteraksi buku, saya serap buku-buku itu, saya baca dan saya ikut seminar-seminar dan saya senang dengan orang-orang yang punya gelar, karena orang-orang itulah yang mewarnai saya. Dan alhamdulillah saya setiap menulis pasti ada kutip kalau itu kutipan dari buku. Apa yang terjadi? Kutinggalkan pekerjaan itu dan saya mengatakan 2014, ku jual mobil saya, keliling yang dulu pakai keliling 4 provinsi, kemudian saya bangun masjid Dai Kamtibmas. Membangun masjid Dai Kamtibmas. Itu masjid satu-satunya di Indonesia dan Pak Kapolda yang mengakui itu, bahkan di dunia, Pak Anton Carlian, Irjen Pol. Dan itu diresmikan oleh beliau dan hadir Bupati. Ini akhirnya dipilih oleh seorang Hamka Mahmud menjadi jalan pengabdian. Iya, saya tinggal. Makanya judulnya buku ini jalanku. Ini terinspirasi dari ujung surah Yusuf, kul hadhihi sabili. Inilah jalan saya, karena ternyata di balik saya dulu masuk penjara, ini adalah ternyata jalan di situ menjadi dai Kamtibmas. Ini dainya memang sudah ayat Al-Qur'an kan, dai mengajak orang untuk senantiasa menegakkan keamanan, ketertiban, pengabdian. Ini pekerjaan tidak ada gajinya, tidak ada salary-nya, tidak ada reward-nya. Jadi pengabdian itu saya berdakwah saja, dikasih tidak, tapi Masya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Saya tidak miskin dengan berdakwah. Bahkan ada yang progres. Seandainya mungkin jadi saya penjual buku, tidak mungkin saya bisa bangun masjid itu. Tidak mungkin saya bisa menulis buku, tapi Masya Allah, banyak lompatan-lompatan yang tidak saya sangka. Padahal kalau mau pakai uang itu luar biasa. Tapi Allah, ini terutama Pak Kapolri yang kasih kata sambutan. Sehingga saya mengatakan, saya mengerjakan ini Dai Kamtibmas karena bermitra dengan polisi, sekalipun pernah saya menjadi bagian daripada mereka. Tapi Islam mengajarkan kita pemaaf. Islam mengajarkan kita melupakan sesuatu yang lalu dan menjadikan pelajaran. Dan alhamdulillah polisi mengangkat saya sebagai warga kehormatan di Kapolda, sebagai honorari polis. Bahkan hampir 2 kali saya dapat honorari polis di Polda Sulawesi Selatan, yang katanya penghargaan itu sama dengan tertingkat doktor. Honoris causa. Honoris causa, tapi karena polisi yang kasih, jadi honorari polis, warga kehormatan kepolisian. Saya menganggap, iya, polisi pekerjaannya ini
pekerjaan ibadah. Makanya saya di mana-mana khutbah, saya juga sampaikan ke lapas, ke napi, jangan kau benci polisi. Kalau polisi membuat kamu masuk di sini, tapi kalau kau di sini pintar mengaji, berubah, berarti dia telah berjasa membuat Anda baik. Menarik pemirsa. Ini khususnya otokritik buat para polisi kita. Otokritiknya adalah ternyata polisi itu adalah wakil Tuhan di bumi. Ketika dia bekerja dengan ikhlas dan sabar, maka semua yang dilakukan ternyata sunnatullah. Iya, perintah agama. Perintah agama. Menarik. Dan saya pernah berdiskusi dengan Pak Hamka terkait dengan khususnya mantan napi. Bukan hanya sebagai dai, sebagai apapun dia ketika dia selesai dari proses masa tahanannya. Di situ kan artinya pada waktu selesai, apakah namanya tahanan atau masa kurungan atau rehabilitasi apapun, ketika selesai dia keluar dari tahanan itu, maka seharusnya hak-haknya sebagai sipil seharusnya dikembalikan menjadi nol, menjadi restart. Aturan yang ada di kita selama ini kan masih banyak hal-hal yang tidak bisa atau belum lagi bisa dia lanjutkan untuk disentuh karena membawa label sebagai mantan tahanan. Menurut Pak Hamka, sebaiknya seperti apa status para mantan napi ini? Iya, saya mengalami mendapatkan perlakuan itu sebagai mantan napi. Tapi ya kekuatan saya itu percaya diri dan saya tidak menghiraukan stigma. Tapi ketahuilah orang bermental seperti saya tidak banyak. Sehingga memang itu diskriminatif. Diskriminatif. Iya. Karena kenapa? Orang sudah jalani masa hukumannya, dia sudah selesaikan. Kenapa dia diberi label itu? Iya. Dan saya pikir apalagi kalau dia sudah berubah, dan itu pasti orang-orang sekitarnya tahu itu berubah. Bahkan saya punya usul. Ketika mantan napi mengajukan surat, kan tercantum itu di SKCK. Saya pernah dapat pengalaman di SKCK. Kelakuan baik. Iya, saya menulis kan mengisi. Tiba-tiba jejak saya tidak mau tulis itu. Tapi karena saya ditahu di kepolisian, ini itu yang bagian pelayanan bilang, Pak Ustaz, tolong diisi ini, bilang. Masa saya mesti isi lagi? Bilang iya, karena kita orang tidak bisa tidak diisi, Bapak ini terkenal, saya bilang. Jadi saya harus isi itu, bilang ya isi, karena saya pasti dimerayu, jadi saya mesti isi. Di situ saya menulis. Ternyata yang pernah napi menelpon saya, kasihan, dia bilang, Ustaz, bisa bantu saya cari pekerjaan? Kenapa? Wah, tidak ada tempat saya terima. Kenapa bisa? Iya, itu pasti itu karena SKCK. SKCK itu terlampir jejak kriminalnya. Padahal dia sudah berubah. Makanya bilang, nanti saya bantu-bantu. Tapi di situ saya dapat pesan, ini orang mau dia dibantu supaya negara tidak mencantumkan lagi itu. Apalagi kalau kriminalnya kasus sepele orang hukuman selesai semua. Iya. Seharusnya begitu masanya selesai, maka dia restart. Iya. Sebagai masyarakat sipil. Iya. Kan ada program pemerintah namanya integrasi sosial. Kalau mau integrasi sosial baru masih ada itu, pasti dia tidak percaya diri. Saya pernah ceramah, pokoknya banyak perlakuan. Tapi ketika saya dapat dari Kamtibmas ini yang mencela itu, menstigma itu, malu sendiri karena saya diakui oleh negara sebagai dai, dan masya Allah sampai sekarang saya bilang katakan, tapi tidak semua orang punya percaya diri seperti saya. Apalagi kalau memang murni kasihan dia penjahat, nakal. Tapi saya merujuk di dalam Al-Quran, jangankan jadi dai, Allah itu begitu maha pemurahnya. Seorang pembunuh Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Kalau jadi ustaz kecil bagi Allah, seorang pembunuh Nabi Musa, dan dia diakui hadza min amali syaitan setelah dia membunuh. Tapi apa yang terjadi? Allah hapus jejaknya itu karena dia bertobat dan dia lantik menjadi nabi dan rasul. Dan nabi paling banyak disebut namanya itu Nabi Musa di dalam Al-Quran. Maka tidak belajar itu kita negara. Itulah yang membuat juga banyak residivis, karena mereka diperlakukan stigma begitu oleh masyarakat dan birokrasi. Karena ruangnya tidak menjadi sama besarnya ketika dia menjadi sebelumnya. Banyak faktor-faktornya orang di penjara itu. Menarik, Ustaz Hamka. Jadi sebetulnya sudah cukup banyak, walaupun sebetulnya tidak cukup ruang. Sebenarnya cukup banyak yang harus kita gali lagi dari seorang Hamka Mahmud. Tetapi karena ruang kita memang dibatasi oleh waktu dan ruang, di diskusi yang akan datang akan tetap kita lanjutkan. Kita selesai bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan di dalam sesi ujian meja
kita tidak lagi menunggu waktu apakah seorang Hamka Mahmud itu akan dinyatakan lulus atau tidak. Itu kita tinggal menunggu saja hasilnya kemudian yang ada di layar seperti ini, Ustaz. Ustaz Hamka Mahmud, Dai Kamtipmas, Anda dinyatakan lulus dalam ujian meja hari ini dan sudah berhak menempatkan label GK di belakang nama saudara Hamka Mahmud. Apa itu GK? Hamka Mahmud akan bertanya, apa itu GK? GK itu adalah singkatan dari Guru Kehidupan. Oh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hamka Mahmud. Sama-sama, jazakallah khair. Alhamdulillah. Jazakumullah. Terima kasih pemirsa. Kita akan bertemu di inspirasi berikutnya, bertemu dengan calon-calon guru kehidupan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa, sekolah ternyata tidak harus terjebak di dalam ruang, waktu, dan tempat itu sendiri. Sekolah tidak harus seperti yang kita bayangkan selama ini, sebuah gedung memiliki kursi dan meja, kemudian disitulah setiap waktu kita belajar. Seorang Hamka Mahmud telah membuktikan bahwa penjara atau tahanan, lembaga permasyarakatan, ternyata menjadi sekolah buat dia. Sekolah yang menjadi tempat beliau belajar sekaligus menularkan ilmunya kepada orang-orang yang selanjutnya belajar dari beliau. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat beliau belajar sekaligus mengajar. Terima kasih Ustaz Hamka Mahmud sudah menginspirasi kita semua.